Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Inna rahmatullah qaribun minal muslimin. Kepada pisan saya Dr. Sri Sunaryono dan keluarga, kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya ini sebetulnya anak-anak sudah cukup, dan saya ini kepingin kita semua ini diberi tawil umur fi ta'atillah, panjang umur dan taat pada Allah dan Rasulullah SAW. Maka saya juga semampu saya, saat kecil saya diasuh bapak ibu saya di desa Pucuk, Masaran, Sragen. Bapak saya ini juga seorang mubaligh, petani tapi mubaligh. Kalau dakwah naik sepeda ontel, dan alhamdulillah usianya bapak kandung saya itu 92. Jadi anaknya 7, saya anak keempat. Dan saya alhamdulillah dari kecil sampai sekarang ini saya selalu di komplek masjid dan pondok pesantren. Dan saya kepingin anak-anak saya nanti juga meneruskan perjuangan orang tuanya. Saya punya pondok pesantren, dan Muhammad Ridho ini juga punya pesantren di sini. Dan alhamdulillah ini juga semua dari Allah SWT. Oleh karena itu saya alhamdulillah 83 lebih sedikit, hampir 84 umur saya. Maka kalau kita pengen umur panjang, ya kita cuma ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Allah, dan doanya dibaca setiap saat. Coba ditirukan semua yang ada ini, minta umur panjang fi ta'atillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil umrana wa ahlana wa dzurriyyatina fis sihhati wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan lil ibadah. Amin. Selain itu, supaya kita ini dosa kita diampuni, amal diterima, maka saya berikan kunci-kunci pokok saja. Yang pertama dengan ilmu agama Islam yang sumbernya sebagaimana Rasulullah bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma masaktu bima kitab Allah wa sunnata nabi. Yang maksudnya Nabi bersabda, aku wariskan, aku tinggalkan kepada umatku 2 perkara.
Kalau umatku berpedoman dua perkara, kitabullah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, dijamin tidak tersesat, dijamin bahagia dunia akhirat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara semua, saya minta berusaha terus membaca, mengartikan, memahami, dan mengamalkan Al-Quran semampunya, semaksimal mungkin. Jadi 30 juz 114 surat 6.666 ayat itu dibiasakan dibaca. Syukur bisa hafal. Setelah itu dipahami artinya dan diamalkan. Dan sunnah Rasulullah SAW yang sahih itu juga dua itu perlu kita pelajari semaksimal mungkin dan kita amalkan. Itu kunci pertama, ilmu. Kemudian iman. Setelah kita punya ilmu agama itu, iman kita dipertahankan. Jadi kita harus al-iman yasdan, bisa iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, kita jaga terus setiap saat mengikuti pengajian-pengajian. Kemudian amal soleh. Perilaku kita, perbuatan kita, amal kita yang soleh, solehah, sehingga ucapan kita, apa yang kita ucapkan harus yang bermanfaat, yang beramal soleh. Dengan demikian kita jaga takwa Allah. Takwa itu nindaki dawuh Allah dan Nabi, dan menjaga dan meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Ini dengan takwa itu dijamin kita akan menjadi hamba Allah yang sangat mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Hamba yang paling mulia di sisi Allah itu siapa yang paling takwa kepada Allah. Imam Ghazali menjelaskan takwa itu hurufnya 4. Tak, kaf, wawu, dan ya. Beliau menjelaskan takwa itu, taknya itu adalah tawadhu, qanaah, wirai, dan yakin. Kita harus bersyukur atas nikmat pemberian Allah itu, jangan merasa kurang. Orang Islam itu kalau diberi rezeki oleh Allah berapapun wajib disyukuri. Disyukuri, kalau nggak syukur, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan nambahi nikmat itu, nambahi. Tetapi kalau kita kufur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang kufur nikmat akan mendapat siksa yang berat. Oleh karena itulah tawadhu, qanaah itu terima. Kalau kita diberi musibah seperti anak saya ini, Masya Allah, seminggu sebelum meninggal saya tiduran salaman dengan saya. Ya, mudah-mudahan semua selamat. Tapi Allah sudah menetapkan lain. Kalau kita mendapat musibah, kita harus sabar. Syukur dan sabar itu adalah gandengannya. Jadi kalau sabar, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang yang sabar. Insya Allah anak saya almarhumah ini diberi mati yang syahid dan husnul khotimah, diampuni dosanya selamanya, dan dia itu sudah boleh dikatakan mendapat kebahagiaan yang luar biasa. Tapi yang prihatin malah yang hidup ini. Kenapa kalau ingat bagaimana umur tidak tahu. Oleh karena yang masih hidup ini supaya sisa umur digunakan untuk meningkatkan ilmu, iman, takwa kepada Allah. Oleh karena itulah kita tidak tahu bab hidup di dunia ini, kata Nabi, seperti jari dimasukkan air laut
kamu angkat. Tetesan air itulah dunia. Sedangkan laut di dunia ini adalah akhirat. Jadi dunia ini adalah la'ibun walahun qalil mata'ul ghurur. Kesenangan yang hanya sebentar sekali. Oleh karena itulah kalau Nabi umur 63 tahun, Nabi mengatakan umur umatku ya tidak jauh dengan umur Nabi-nya. Nah saya ini juga Allah diberi anak cucu karena anak nasab 14, cucu saya kurang lebih 57, buyut saya 3, hampir 4. Oleh karena itulah saya juga tidak tahu, semua itu Allah yang atur. Yang penting hidup ini kita gunakan untuk meningkatkan iman takwa kita, amal soleh kita masing-masing. Untuk itulah Nabi memerintahkan supaya kita besok di akhirat tanggung jawab sendiri-sendiri, amalnya sendiri-sendiri. Tidak bisa nolong suami istri, tidak bisa. Besok tanggung jawab sendiri-sendiri. Oleh karena itulah kita harus berusaha, suami, istri, dan anak-anak semuanya harus bertanggung jawab kepada dirinya dan keluarganya. Buang usahaku waharikum nar, jagalah dirimu dan keluargamu jangan sampai masuk api neraka. Untuk itulah kita ini kalau sudah di dunia ini sudah dipanggil, sudah dikubur, alamnya sudah lain, dan nanti di akhirat bangun dari kubur besok hari kiamat, kita akan dikumpul ke suatu tempat yang sangat luas. Manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman dikumpulkan dalam satu, yaitu tempat yang baru. Di akhirat nanti kita bangun dari kubur, besok dikumpulkan di padang mahsyar itu dalam keadaan tubuh lengkap, dan kita tidak bisa bergerak kemana-mana kecuali harus menjawab 4 pertanyaan. La tazalu qaddama'at yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in. Kita akan ditanya oleh Allah, masing-masing manusia itu ditanya 4. 1, wa an umri fima afna. Kamu saya beri umur di dunia, itu kamu gunakan untuk apa? Jadi umur di dunia itu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin manusia itu supaya beribadah, supaya sholat. Ini umur di dunia untuk berbuat baik. Wa antismi bima ablah. Engkau saya beri otak, mata, hidung, lisan, tangan, kaki, hati. Itu kamu berbuat apa saja. Organ tubuhmu berbuat apa saja. Ditanya besok. Oleh karena itulah tangan, kaki ini menjadi saksi. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Untuk itulah saudara-saudara sekalian, supaya kita hati-hati, organ tubuh ini digunakan otak berpikir yang baik, mata melihat yang baik, dan lisan ngomong yang baik, dan kita harus berusaha supaya organ tubuh kita ini berbuat amal-amal yang soleh dan solehah. Yang ketiga ditanya oleh Allah, wahai manusia, wa an ilmihi ma'amila bi. Di dunia kamu sudah belajar agama belum? Sudah ngaji belum? Oleh karena itulah mengaku saya tiap malam minggu di rumah saya di Lubi itu diadakan pengajian baca Quran. Jadi anak itu gantian supaya bisa sampai khatam dan nanti diberi tausiah. Oleh karena itulah supaya saudara sekalian berusaha keluarganya bagaimana selalu kita ngaji yaitu Quran dan Sunnah semaksimal mungkin. Yang keempat ditanya oleh Allah, wahai manusia, wa an malihi min aina tasabahu wa fi ma anfaqahu. Kamu punya harta di dunia dulu, punya mobil, punya sepeda motor, punya rumah, punya. Ini asalnya halal apa haram? Banyak orang kaya tapi dengan tidak halal.
Banyak anggota DPR, bahkan pejabat penting, kaya tapi hasil korupsi. Ini juga salah. Untuk itulah kita ditanya, hartamu itu asalnya halal apa haram? Nah, kemudian kalau sudah dapat, wa fima anfaqahu, bereskah zakat malnya? Kita punya mobil harus dizakati. Kita punya cincin, punya mas-masan, punya ini semua harus dizakati. Jadi supaya minimal 2,5% zakatnya. Kemudian setelah asalnya halal, dibelanjakan yang halal, zakatnya beres, zakat fitrahnya beres, kemudian sedekahnya banyak. Oleh karena itulah kita harus berusaha 4 hal itu besok bisa menjawab dengan benar, dengan baik. Kemudian setelah itu langsung Allah akan memberikan kita ini, yaitu pahala yang lipat ganda, dan siapa yang lulus akan tempatnya di surga. Tapi siapa yang tidak bisa menjawab, orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, dia tempatnya di neraka. Di neraka selama-lamanya. Oleh karena itu kita berusaha supaya hidup di surga dan selama-lamanya juga. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, saya tidak banyak memberikan pengajian. Ini hanya pokok-pokok saja, terutama anak saya Muhammad Ridho harus ikhlas. Ini ditinggal istri itu bagaimana rasanya? Memang ya berat. Anak-anaknya kadang-kadang saya dapat laporan anaknya yang agak nomor berapa itu guling itu dilus-lus. Bu bangun, Pak. Bayangkan. Itu guling itu dikira ibunya dilus-lus supaya bangun. Itu karena anak belum tahu. Untuk itulah mudah-mudahan anak-anaknya saya, anak-anaknya cucu saya 4, laki 2, perempuan 2. Saya 14, laki 7, perempuan 7. Jadi ya kaceknya banyak. Untuk itulah nanti juga saya mudah-mudahan nanti juga dapat penggantinya yang lebih baik dan lebih sayang kepada anak-anaknya. Untuk itulah saya sekali lagi bahwa hidup ini cuma sementara. Mati itu mesti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua makhluk, semua manusia pasti mati, cuma kapan itu rahasia Allah. Tapi harus yakin bahwa kita pasti mati. Saya sebelum sehari anak saya meninggal itu, saya itu mimpi mati. Sudah sholat di masjid, saya dibawa ambulan di kuburan Karyoso sana. Sebab teman saya Majelis Pembina Pak Haji Parno itu wakaf tanah, ditulis kuburan khusus untuk orang sholat. Jadi yang tidak sholat tidak boleh sana. Jadi adik saya istilahnya suaminya adik saya itu Joko SK itu juga dikubur di sana. Jadi saya sudah pesan nanti di sana saya dikubur di sana. Oleh karena itulah dikubur di mana aja sama, yang penting amalnya. Oleh karena itulah saya harapkan pada kesempatan ini saya ajak Bapak Ibu sekalian berdoa. Doanya Sayyidul Istighfar, rajanya doa, sayyidnya doa. Siapa baca doa ini, siang baca, malam meninggal dunia, ditulis malaikat ini kelompok ahli surga. Siapa baca malam, siangnya meninggal, ditulis ini juga kelompok ahli surga. Untuk itu saya anjurkan anak itu saya khususnya dan semuanya yang hadir ini supaya dihafalkan dan diamalkan setiap hari. Tapi kita tidak tahu kapan mati datang. Untuk itulah doanya supaya ditirukan bersama-sama. Kalau perlu di kumpulan buku doa itu ada namanya doa Sayyidul Istighfar, rajanya doa. Maka itu kalau berbelum ditulis besar-besar, ditempelkan dekat kamar tidur,
dekat kasur, dibaca setiap waktu. Sehingga kalau itu dibaca setiap waktu, kalau kita dibaca Allah itu mudah-mudahan termasuk ditulis malaikat ahli surga. Mari doanya dituliskan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin. Ini baca kumpulan buku doa-doa itu sudah ada Sayyidul Istighfar. Itu yang saya minta dihafalkan dan diamalkan. Mudah-mudahan sedikit ini ada manfaatnya. Dan kepada cucu saya yang baru 1 minggu ini, saya lupa namanya, Haris Muhammad Al-Afifi. Dan jadi anak yang soleh dan diberi umur panjang, meneruskan perjuangan orang tuanya. Saya kira sekian, saya sudah tua, kalau ngomong lama-lama juga tidak kuat, karena begitulah orang tua itu banyak lupa, kalau banyak ngomong itu juga kadang-kadang agak sesak. Oleh karena itulah saya sekian aja pengajian saya, diteruskan nanti yang lain. Ini anak saya Muhammad Iqbal ini juga mubalik, juga tadi Muhammad Ridwan juga mubalik yang sudah pengajian dakwah kemana-mana. Oleh karena itulah saya tidak bisa kemana-mana karena diberi oleh Allah, yaitu sakit diabetes. Saya pulang umroh, darah tinggi, bapak ini harus diabetes dan makan hati-hati, dan juga disuntik insulin 2 kali, obatnya 3 macam. Ini saya masih berobat terus dan suntik terus, dan saya juga siap untuk dipanggil Allah suatu waktu, karena saya sudah berusaha maksimal mungkin, tapi doa saya terus. Mudah-mudahan pada sore hari ini peristiwa 7 hari akikah cucu saya ini mudah-mudahan bermanfaat, dan dipersilahkan Bapak Ibu nanti memakan hidangan yang disediakan oleh anak saya. Dan saya sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan saya. Saya mohon doa juga nanti kalau saya dipanggil Allah, kalau terti dengar, mohon disalatkan dan diatur. Demikianlah pengajian saya, singkat saja. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberi umur panjang fi taatillah, rezeki yang murah dan barokah, nak cucu soleh-solehah. Kalau mati ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.